Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil qahhar. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashkuruhu wa la nakfuruhu wa nakhla'u wa natruku man yafjuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-mutawahhid fil jalal wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wattaqullaha ya ibadallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, tepat hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 22 April 2023, kita memasuki salah satu momentum bahagia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang telah menyempurnakan puasa itu, bagi orang yang telah menuntaskan puasa itu, bagi orang yang telah menuntaskan Ramadannya, bagi setiap insan beriman yang telah menjadi alumni Ramadan itu, dia layak mendapatkan 2 kebahagiaan. Kata Nabi Muhammad SAW, farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan pertama ketika selesai menuntaskan ibadah puasanya di bulan Ramadan dan masuk dalam suasana Idul Fitri. Nabi pada momentum yang sama pada saat ini 15 abad yang lalu telah menyampaikan yang selalu disampaikan oleh ulama kita sampai saat ini. Kata Nabi, selamat, selamat, selamat untuk kalian semua yang telah berpuasa. Kalian semua memiliki 2 kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hari ini kita masuk pada momentum yang bahagia karena telah sampai dalam suasana Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua yang sejati, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika kita bersama membawa pahala Ramadan itu, kebahagiaan yang sejati, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan inilah bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan supaya kita mengekspresikan, menghadirkan rasa gembira dengan menggemakkan banyak takbir sejak tuntas mengerjakan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat 185 surat Al-Baqarah, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan ketika engkau menuntaskan puasa itu, menyelesaikan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkenan supaya kalian semua, kata Allah, "Hai hambaku, ekspresikan kebahagiaan kalian, ekspresikan rasa syukur kalian dengan menggemakkan,
mengucapkan banyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir itu kita kumandangkan bukan kata hampa semata. Ala ma hadakum, kita gemakan takbir karena Allah telah melimpahkan begitu banyak hidayah, melimpahkan begitu banyak rahmat kepada kita semua ketika bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan dari puasa kita adalah untuk membentuk karakter takwa dalam diri kita semua. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Esensi kita berpuasa di bulan Ramadan, menahan lapar, menahan dahaga, tidak lain adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah takwa itu? Apa ciri orang bertakwa yang merupakan esensi dari orang berpuasa itu? Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang bertakwa itu dalam Al-Qur'an disebutkan adalah orang yang mendapatkan banyak hidayah dari Allah, banyak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidayah, dengan petunjuk itulah mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan dalam diri mereka. Ketika bulan Ramadan, mereka dididik untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meningkatlah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan mereka, bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah. Lalu dia buktikan keimanannya, dia buktikan ketakwaannya itu dengan mendirikan ibadah ritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat. Orang yang mendapat hidayah di bulan Ramadan, orang yang mendapat petunjuk di bulan Ramadan, dia bertakbir dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bertakbir di hari kemenangan, bertakbir dengan kalimat Allahu Akbar. Dia tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allahu Akbar bukan sekadar ucapan, tapi takbirnya adalah komitmennya untuk meneruskan ibadah-ibadahnya ketika di bulan Ramadan akan mereka lakukan terus-menerus setelah bulan Ramadan. Maka ciri orang yang bertakbir berhasil dengan Ramadannya akan masuk dalam dirinya hidayah, akan masuk dalam dirinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terdorong dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia buktikan setelah Ramadan ibadah ritualnya tidak berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bukankah ketika Ramadan tidak hanya ibadah wajib yang kita kejar, bahkan ibadah sunnah pun akan gelisah ketika ketinggalan? Bukankah sholat tarawih itu sunnah? Bukankah sholat witir itu sunnah? Bukankah sholat duha itu sunnah? Jika kita bisa melakukan itu semua di bulan Ramadan, lantas mengapa setelah Ramadan kita semua meninggalkannya? Kita semua meninggalkan ibadah sunnah itu, bahkan ibadah wajib pun kita tinggalkan. Kenapa menjadi berkurang setelah Ramadan? Jika ada di antara kita saat ini kencang terucap
di lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi setelah takbirnya ibadahnya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tertinggal, masjidnya menjadi sepi, Al-Qur'an tidak pernah dibaca, ke masjid menjadi malas. Berarti ada yang salah dalam kalimat takbirnya dan juga puasa Ramadannya. Setelah berlalunya Ramadan ini, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua adalah apakah ada ciri ketakwaan dalam diri kita sebagai esensi, sebagai hasil dari puasa Ramadan itu. Dalam sabda Nabi, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maka dari itu hadirin, cukup sudah Ramadan yang lalu, Idul Fitri yang lalu, lisan kita kencang mengucapkan Allahu Akbar, tapi setelah itu masjidnya sepi, malas beribadah, salatnya tertinggal, ibadahnya menurun. Maka kita buktikan pada saat ini, kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita kumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar adalah awal lembaran baru untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi dari puasa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, agar kita semua bertakwa. Bagaimana jadinya setelah puasa Ramadan? Bukan menambah iman kita, malah lebih menurun iman kita. Berarti ada yang salah dalam puasa kita dan kalimat takbir yang kita ucapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aslihir ra'iyyah waj'al Indonesia wa diyarul muslimina aminatan rakhiyatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, bersihkanlah hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.